نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Wajibat. Kita sampai pada pembahasan Wadalilul Inqiyad. Penulis berkata, Wadalilul Inqiyad lima dallat alaihi qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan dalil inqiyad sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kamu kepada Rabbmu, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan inqiyad adalah tunduk dan patuh terhadap hak-hak la ilaha illallah. Jadi bukti seseorang tunduk kepada hak-hak la ilaha illallah adalah dengan mengamalkan syariat Islam. Karena syariat Islam adalah hak-hak la ilaha illallah. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus melaksanakan syariat Islam. Kalau tidak, la ilaha illallah yang dia ucapkan tidak sah. Mana dalilnya? Firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 53, ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan kembalilah kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya. Mana syahid dari ayat ini? Syahidnya wa aslimu lahu, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya. Wa aslimu lahu, dan berislamlah kepadanya. Apa itu Islam? Islam al-istislam lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dan patuh kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Berarti inqiyad merupakan syarat keislaman. Kalau tidak ada inqiyad sama sekali, maka tidak ada Islam sama sekali. Karena pengertian Islam di dalamnya ada inqiyad. Al-inqiyadu lahu bitta'ah. Jadi Islam itu istislam lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Dalam Islam harus ada inqiyad. Kalau tidak ada inqiyad, ya tidak ada inqiyad sama sekali, maka tidak ada Islam sama sekali. Inqiyad merupakan syarat keislaman. Ini yang diinginkan oleh para ulama ketika berdalil dengan ayat ini. Ya, kita sudah jelaskan tentang al-inqiyadu lahu bitta'ah.
ketika kita menjelaskan tentang definisi Islam. Jadi Islam itu harus ada inqiyad, tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan syariat Islam. Jadi kalau ada orang misalnya dia hanya mencukupkan diri dengan ucapan la ilaha illallah, sudah saya ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan dia tidak mau tunduk kepada syariat Islam, dia tidak mau melaksanakan syariat Islam sama sekali, apakah keislamannya sah? Apakah dia orang Muslim? Dia bukan orang Muslim. Keislamannya tidak sah, karena dia harus melaksanakan syariat Islam. Dia harus tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan, zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Kita lihat penjelasan penulis, ai wa dalilul inqiyad lima dalat alaihi kalimatut tauhid, yakni dalil inqiyad itu memenuhi semua hak kalimat tauhid, wa annahu syartun min syurutiha, bahwasanya inqiyad adalah syarat dari syarat kalimat tauhid. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum, ay wa aqbilu ila rabbikum warji'u ilaihi bitta'ah, menghadaplah kepada Rabbmu dan kembalilah kepadanya dengan melakukan ketaatan. Ini makna wa anibu ila rabbikum. Wa anibu ila rabbikum, yakni wa aqbilu ila rabbikum warji'u ilaihi bitta'ah. Wa aslimu lahu. Apa makna aslimu lahu? Ay istaslimu lahu wahdahu. Istaslimu lahu wahdahu, berserah dirilah hanya kepada Allah. Ini makna Islam. Wal Islam kama taqaddam, dan Islam sebagaimana yang sudah dijelaskan, wa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah, wa hadza mahallu syahid. Islam yaitu berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan. Ini syahidnya. Inqiyad lahu bitta'ah, ini syahidnya. Jadi Islam harus ada inqiyad. Kalau tidak ada inqiyad, maka tidak sah keislaman seseorang. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi jelas ya, dari yang dibawakan oleh penulis jelas. Wa aslimu lahu, terkandung dalamnya al-inqiyad. Kemudian dalil yang kedua, surat An-Nisa ayat 125. Wa qauluhu ta'ala, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsin, sedang ia pun mengerjakan kebaikan. Baik, mana syahid dari ayat ini? Aslama, syahidnya aslama, menyerahkan diri. Ya, ini makna Islam. Islam artinya menyerahkan diri. Dan Islam mengharuskan inqiyad. Islam mengharuskan inqiyad. Jika inqiyad tidak ada sama sekali, maka tidak ada Islam sama sekali.
tidak sah keislaman seseorang tanpa adanya ingkiar. Ingkiar merupakan syarat sahnya keislaman. Ini sebagaimana yang sudah kami jelaskan di atas ya pada dalil pertama. Jadi istidlalnya sama. Istidlalnya sama. Kemudian Anda perhatikan firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu dinan, dan siapakah yang lebih baik agamanya. Jadi tidak dipahami dari kalimat ini orang yang paling baik agamanya adalah orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan di sana ada orang yang baik yang tidak ikhlas, yang tidak menyerahkan dirinya kepada Allah atau tidak Islam. Perhatikan, ahsan ini isim tafdil. Ya, untuk yang sudah belajar bahasa Arab, ini isim tafdil. Biasanya isim tafdil itu ada maf'ulnya. Biasanya isim tafdil ada maf'ulnya. Misalnya kita contohkan isim tafdil yang ada maf'ulnya. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah agar amal soleh dilakukan pada hari-hari itu kecuali di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ahabbu ini isim tafdil, ada maf'ulnya. Artinya apa? Artinya hari-hari yang lain Allah juga cintai amal soleh dikerjakan pada hari-hari tersebut. Hanya saja di 10 hari pertama bulan Zulhijjah amal soleh lebih dicintai. Jadi ada amalan-amalan yang lebih dicintai oleh Allah dan ada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Amalan-amalan yang lebih dicintai oleh Allah adalah amalan-amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Adapun di hari-hari yang lain Allah juga cinta amal soleh dikerjakan pada hari-hari itu. Tapi hanya cinta tok, bukan lebih dicintai. Ada tabdil dan ada mafdul. Ada yang paling dicintai dan ada yang hanya dicintai. Sementara di dalam ayat yang tadi ya, surat apa tadi? Surat An-Nisa ayat 125. Ini isim tabdil tidak ada mafdulnya. Sini Allah mengatakan, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang Islam. Jadi orang Islam itu orang yang paling bagus amalnya, orang yang paling bagus agamanya. Tidak dipahami dari ayat ini, di sana ada selain Islam yang bagus agamanya. Karena kalau orang sepintas baca, oh agama Islam agama yang paling bagus, berarti di sana ada selain Islam agama yang bagus. Yang paling bagus Islam. Berarti ada yang bagus yang selain Islam. Tidak dipahami demikian. Ya, ini isim tabdil yang tidak ada mafdulnya. Selain Islam, agama selain Islam itu agama yang tidak baik, agama yang tidak bagus, agama yang jelek. Hanya Islam agama yang paling bagus. Tidak ada agama yang bagus selain Islam. Dan yang seperti ini banyak dalam Al-Quran. Ya, isim tabdil yang tidak ada mafdulnya itu banyak dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Furqan ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ashabul jannati yawma idzin khairun mustaqarra wa
maqila. Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Allah mengatakan wa ahsanu maqila. Ahsan ini isim tabdil. Yang paling indah tempat istirahatnya. Tidak dipahami dari kalimat ini, surga adalah tempat istirahat yang paling indah. Dari sana ada tempat istirahat selain surga yang indah. Itu apa? Neraka. Karena hanya ada dua tempat, imma surga wa imma neraka. Allah mengatakan surga itu tempat istirahat yang paling indah. Berarti di sana ada selain surga yang juga tempat istirahat yang indah, yaitu neraka. Tidak dipahami demikian. Karena tidak ada keindahan dalam neraka. Tidak ada keindahan dalam neraka. Semuanya adalah keburukan. Jadi kata ahsan dalam ayat ini adalah isim tabdil yang tidak ada maf'ulnya. Jadi Al-Quran dan Sunnah adalah bahasa Arab, maka harus dipahami dan dikembalikan kepada bahasa Arab. Setelah sebelumnya dikembalikan kepada syariat terlebih dahulu. Ya, bahkan terkadang kedua-duanya tidak dicintai. Yang isim tabdilnya tidak dicintai dan yang maf'ulnya juga tidak dicintai. Seperti perkataan sebagian salaf. Gimana perkataannya? Bersumpah dengan nama Allah dusta itu lebih aku sukai daripada bersumpah dengan selain Allah jujur. Kenapa demikian? Kenapa yang pertama lebih disukai daripada yang kedua? Bersumpah dengan nama Allah dusta itu lebih aku sukai daripada bersumpah dengan nama Allah jujur. Dengan nama selain Allah jujur. Yang pertama dosa besar, yang kedua dosa syirik. Ya, ini bukan berarti dia mencintai salah satunya. Dia mencintai, menyukai, bersumpah dengan nama Allah dusta, bukan. Ini dua-duanya dibenci. Dua-duanya dibenci. Hanya saja yang kedua lebih dibenci daripada yang pertama. Ya, dua-duanya dibenci daripada yang pertama. Yang pertama syirik, yang kedua dosa besar. Ada juga perkataan seorang perawi, berzina lebih aku sukai daripada melakukan tadlis. Ya, bukan berarti dia lebih milih zina daripada tadlis, bukan. Ya, jadi jangan disalah pahami. Berarti dia lebih milih berzina daripada melakukan tadlis. Ya, jadi ini bahasa Arab, kita harus kembalikan kepada bahasa Arab. Karena nanti itu akan dapati banyak ayat yang seperti ini. Tidak setiap isim tabdil ada maf'ulnya. Baik, kita lihat penjelasan penulis. Wa dalil tsani ala al-iqtiyad, dalil yang kedua atas iqtiyad. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu dinan, la ahad ahsanu dinan. Tidak ada seorang pun yang paling bagus agamanya. Ini makna wa man ahsanu dinan. Antum artikan wa man ahsanu dinan, itu artinya
la ahad ahsanu dinan, enggak ada seorang pun yang paling bagus agamanya mimman aslama wajhahu lillah, daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Ai inqada wa khada'a wa akhlasa 'amalahu lillahi wahda la syarika lah. Yakni inqada, mana inqada? Yakni dia ingkiat, dia tunduk, wa khada'a, patuh, wa akhlasa 'amalahu lillah, dan dia mengikhlaskan amalnya kepada Allah semata, la syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Orang yang paling bagus agamanya adalah orang yang ingkiat, orang yang tunduk kepada Allah. Ini orang yang paling bagus amalnya. Tunduk dan patuh dan mengikhlaskan amalnya lillahi wahda la syarika lah. Wa huwa muhsin, dan dia pun mengerjakan kebaikan. Ai bidzalika bittiba'i thariqil mustafa, yakni dengan mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muhsin, ahsan, ya, itu biasanya orang yang paling ikhlas dan paling ittiba. Seperti dalam surat Al-Mulk, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Siapa yang paling bagus amalnya? Yang paling ikhlas dan yang paling ittiba. Itu yang paling bagus amalnya, yang paling ikhlas dan yang paling ittiba. Ya, jadi bukan yang paling banyak amalnya, bukan, tapi yang paling bagus amalnya, itu yang paling ikhlas dan paling ittiba. Ya, jadi wa muhsin, dan ia mengerjakan kebaikan, yakni dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-amal la budda lahu min syartain, karena amalan harus dengan dua syarat. Wa huma al-ikhlas wal mutaba'ah, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Orang yang paling bagus agamanya adalah orang yang paling ikhlas dan paling ittiba. Udah, tidak ada yang bagus agamanya kecuali orang tersebut paling ikhlas dan paling ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama fi hadzal ayat wa nahwiha, sebagaimana dalam ayat ini, ayat yang lainnya. Jadi kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling ikhlas dan paling ittiba. Paling ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua perkara ini tidak bisa kita raih kecuali dengan ilmu, ya, dengan menuntut ilmu. Orang yang ikhlas, orang yang ittiba harus menuntut ilmu. Wasyahid qauluhu aslama, syahidnya firman Allah aslama bidilalatihi al-inqiyad, karena ia menunjukkan inqiyad yang terkandung dalam aslama al-inqiyad. Kemudian dalil yang ketiga, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang kokoh. Ai
Bila ilaha illallah, yakni dengan la ilaha illallah. Baik, mana syahidnya? Syahidnya wa may yuslim. Wa may yuslim, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya. Seseorang dikatakan berpegang kepada urwatul wusqa, la ilaha illallah, kalau dia aslama wajhuhu lillah, menyerahkan dirinya kepada Allah, yaitu ingkiat. Nah, ulang ya, dipahami baik-baik para jemaah. Seseorang dikatakan berpegang teguh kepada urwatul wusqa, la ilaha illallah, kalau dia aslama wajhahu lillah, kalau dia menyerahkan dirinya kepada Allah, yaitu ingkiat. Nah, di sini disyaratkan aslama wajhahu lillah, disyaratkan ingkiat bagi orang yang berpegang kepada urwatul wusqa, la ilaha illallah. Oleh karenanya, barang siapa yang tidak aslama wajhahu atau tidak ingkiat, maka dia tidak memiliki pegangan urwatul wusqa atau la ilaha illallah. Kalau dia tidak ingkiat, berarti dia tidak punya pegangan la ilaha illallah. Dia tidak punya la ilaha illallah kalau dia tidak ingkiat. Ingkiat diambil dari mana? Yuslim wajhahu. Ya, ingkiat diambil dari kata yuslim, karena ya terkandung dalam kata yuslim ingkiat. Ingkiat. Orang yang tidak yuslim wajhahu ilallah, maka dia tidak ingkiat dan dia tidak memiliki la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita lihat penjelasan penulis. Wa hadhil ayatu dalilun akhar lil ingkiat. Ayat ini adalah dalil yang lain bagi ingkiat. Wa hiya katsali qablaha. Dan ayat ini sama seperti sebelumnya, istidlalnya sama. Wa bayyana ta'ala fiha jazaa'a man yuslim wajhahu lahu wa huwa muhsin. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan balasan orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia berbuat kebaikan. Apa balasannya? Apa balasannya? Faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Ini balasannya. Maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada puhun tali yang kokoh. Ay faqad akhadha mawthiqan min Allah matinan annahu la yu'adzibuhu. Yakni dia telah mengambil janji dari Allah yang sangat kuat bahwa Allah tidak akan mengazabnya, Allah tidak akan menyiksanya. Ya, orang yang ingkiat berarti dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah. Dan orang yang berpegang teguh dengan la ilaha illallah, Allah tidak akan mengazabnya, Allah tidak akan menyiksanya. Li'annahu istamsaka minad din bi aqwa sababin, karena dia telah berpegang teguh pada agama ini bi aqwa sababin, dengan sebab yang paling kuat. Berpegang teguh dengan agama ini dengan sebab yang paling kuat. Wa shabbaha dzalika bil urwatil qawiyyah allati la tanqasim. Dan Allah menyerupakan hal itu dengan tali yang sangat kuat yang tidak akan terputus. Jadi la ilaha illallah itu kalau diibaratkan tali, itu tali yang sangat kuat. La ilaha illallah itu tali yang sangat kuat yang tidak akan terputus.
wa hiya fi nafsiha muhkamatun mubramatun qawiyatun. Pada hakikatnya tali itu sangat kuat lagi kokoh. Wa rabtuha qawiyyun shadidun, dan ikatannya pun sangat kuat lagi kokoh. Talinya kuat, kemudian ikatannya juga kuat. Kapan seseorang dikatakan berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat? Kapan? Berpegang teguh dengan la ilaha illallah kapan? Ketika dia ingkiat. Ketika dia ingkiat, ketika dia yuslim wajhahu ilallah. Ini mana ingkiat? Berarti kalau dia tidak ingkiat, dia tidak berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Dia tidak punya tali. Dia tidak punya la ilaha illallah kalau dia tidak ingkiat. Apa mana ingkiat? Tunduk, patuh kepada hak-hak la ilaha illallah. Kata para ulama, hak-hak la ilaha illallah itu syariat Islam. Syariat Islam. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengamalkan syariat Islam. Kalau tidak, la ilaha illallah yang diucapkan tidak sah. Tidak sah. Makanya, ya, sejak awal kita definisikan muslim. Apa itu muslim? Apa definisi muslim? Muslim itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, terus orang yang mengucapkan la ilaha illallah terus mengamalkan konsekuensinya dan tidak melakukan pembatal Islam. Itu muslim, ya. Muslim orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengamalkan konsekuensinya, mengamalkan syariat Islam dan tidak melakukan pembatal Islam. Itu pengertian muslim. Harus melaksanakan konsekuensi Islam, yaitu syariat Islam. Oke, kalau ada orang, udahlah, saya la ilaha illallah saja, cukup ucapkan la ilaha illallah, adapun syariat Islam saya tidak melaksanakan. Dia nggak mau sholat, dia nggak mau puasa, nggak mau bayar zakat. Dia hanya mencukupkan diri dengan ucapan la ilaha illallah. Orang seperti ini bukan muslim, kafir, ya, karena dia tidak ingkiat. Dia tidak memenuhi syarat la ilaha illallah, yaitu ingkiat. Kama fi ayat al-Baqarah, sebagaimana dalam ayat al-Baqarah. Apa ayat al-Baqarah yang ada? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Ya, sama dengan ayat ini. Wa hadhihi al-urwatul wuthqa hiya kalimatut tauhid, dan urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat di sini adalah kalimat tauhid allati khalaqal khalqa li ajliha, di mana Allah menciptakan makhluk karenanya. Allah menciptakan makhluk karena la ilaha illallah. Adanya langit dan bumi ya karena la ilaha illallah. Adanya manusia dan jin karena la ilaha illallah, bukan karena yang lain. Ya, adanya kita di sini, adanya masjid Al-Muhsinin, ya, adanya kampung Al-Muhsinin itu karena la ilaha illallah. Semuanya karena la ilaha illallah. Allah mengutus para rasul karena la ilaha illallah. Allah menurunkan kitab-kitab karena la ilaha illallah. Semuanya karena la ilaha illallah. Makanya Al-Quran itu isinya ya la ilaha illallah. Al-Quran intinya tauhid, ya. Al-Quran itu intinya bukan sains dan teknologi, bukan tentang ekonomi, ya, tentang sosial. Al-Quran itu intinya ya tauhid. Isinya tentang tauhid. Allah turunkan Al-Quran li'ajli tauhid, karena tauhid. Wasyahiduna qawluhu, dan syahid dari ayat ini adalah firman Allah, wa may yuslim, barang siapa yang menyerahkan dirinya. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu.
Baik, kita sudah bahas berapa dalil? 3 dalil, ya, 3 dalil. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan para jemaah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ya, silakan. Nah, tentang itibar kita ya, kalau kita bicara tentang saudara kita di luar sana ya, ataupun kita ini juga ngajinya kan masih pas-pasan. Sebenarnya di luar sana kan nggak pernah sempat ngaji, tapi hatinya itu pengen itibar, sehingga ketika dia beramal nanya, ini hadisnya sahih enggak? Sahih gitu. Suatu saat kan salah juga gitu. Itu nasibnya bagaimana? Ya hatinya tapi tunduk, pengen ingkian lah ya, pengen itibar tapi tidak sempat duduk di sini. iya, ya. Jadi nanti dilihat orang yang kebenaran belum sampai kepadanya, ya nanti dilihat apakah memang karena dia lalai, atau memang dia tidak mau menuntut ilmu, ya, tidak mau belajar, atau malas-malasan datang ke kajian sehingga kebenaran tidak sampai kepadanya. Orang seperti ini, ya, tidak ada uzur baginya, ya, tidak ada uzur baginya. Adapun orang yang dia sudah berusaha, ya, kan ada orang sudah berusaha dari kajian ternyata salah, ya, salah kajian, ya sudah berusaha dia tahunya ya itu kajian yang benar, ternyata kajiannya tidak benar, ya, kajiannya keliru, dia sudah berusaha, maka orang yang seperti ini, ya, dia diberi uzur di sisi Allah, ya, atau dia sudah cari-cari kemudian tidak dapat, tidak ketemu. Nah, ini uzurnya diterima di sisi Allah. Adapun orang yang dia tidak tahu karena dia malas-malasan, ya, dia tidak mau datang ke kajian sehingga dia tidak tahu sunnah Nabi, ya, ini yang uzurnya tidak diterima. Jadi orang jahil itu ada dua. Jahil itu ada dua, ada yang memang jahil
karena memang dia benar-benar tidak tahu, dia sudah berusaha nyari tapi dia tidak ketemu. Dan ada orang jahil yang memang dia lalai dia, karena malas dia, karena malas, makanya dia tidak tahu. Ini yang tidak diterima uzurnya, tidak diterima uzurnya. Jadi kalau ada saudara kita yang dia ingin ngamalin sunnah, ya, ingin ngamalin sunnah, dan kalau sampai kepadanya sunnah dia ngamalkan, ya, tapi mungkin ada beberapa hal yang karena dia masih jahil, dia belum tahu, kemudian dia memilih sunnah. Ya, mudah-mudahan uzurnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti kita bahas ini dalam pembatal Islam, orang yang berpaling dari mempelajari agama ini, itu bisa murtad. Ya, berpaling dari mempelajari agama Islam, itu bisa batal Islamnya. Batal Islam yang ke-10 ya, kalau tidak salah. Allah a'lam bishawab. Ya. Penentuan syarat dan tidak Allah itu apakah sama dengan ijtihad para ulama jika membagi tauhid menjadi tiga seperti itu, beliau semua sifat seperti itu sangat kuat. Ini kan syarat dari Allah ada sekitar 7 yang disebut. Jadi jika salah satu itu misalnya tidak bisa dilaksanakan atau luput dari seorang muslim, itu bagaimana? Iya, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penetapan syarat la ilaha illallah ini berdasarkan istiqra', ya, penelitian terhadap dalil Al-Quran dan Sunnah. Para ulama melakukan penelitian, ya, ulama akidah, dan mereka menyimpulkan bahwasanya syarat la ilaha illallah ada 7, ya, dia mengatakan 8. Ya, al-kufru bima yu'badu min dunillah, ini ada yang menyendirikan jadi 8, ada yang mengatakan ini sudah masuk dalam 7 syarat, jadi tidak perlu disendirikan. Orang yang penuhi 7 syarat ini, ya, dia pasti kufru bima yu'badu min dunillah, dia pasti mengingkari sesembahan selain Allah. Kemudian ulama salaf, ya, yang menetapkan syarat-syarat ini, di antaranya Imam Ibnul Qayyim. Jadi bukan penulis yang menetapkan syarat ini, pendahulunya sudah ada, ya, seperti Imam Ibnul Qayyim dalam Nuniyahnya, dalam syair-syair beliau yang diakhiri dengan huruf nun. Jadi sudah ada salafnya Imam Ibnul Qayyim. Kemudian kata para ulama, syarat-syarat ini harus dipenuhi semuanya. Namanya syarat harus dipenuhi semuanya. Kalau seandainya ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka la ilaha illallah seseorang tidak sah, batal. Ya, jadi harus dipenuhi semuanya. Kalau seandainya ada orang dia penuhi syarat yang pertama sampai syarat yang ke-6, ya, syarat pertama, syarat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ke-6, dan syarat ke-7 tidak dia penuhi, maka tidak ada gunanya dia penuhi syarat yang pertama sampai syarat yang ke-6. Karena la ilaha illallah yang dia ucapkan tidak sah. Jadi harus dipenuhi semuanya. Tidak boleh ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi. Apa yang penting, ya, syarat la ilaha illallah penting. Anda sudah sering sampaikan, pertanyaan besarnya, apakah selama ini kita sudah penuhi syarat-syarat la ilaha illallah ataukah belum? Nah, itu kan pertanyaan besar. Kalau sudah, ya alhamdulillah. Kalau belum, auzubillah. Ya, khawatir, ya, muslim indan nas walaysa musliman indallah. Ya, di mata manusia kita muslim, tapi di mata Allah kita bukan muslim. Waliyadzubillah. Ya, karena kita tidak penuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, jadi kita berusaha mempelajarinya dan kita berusaha untuk memenuhinya.
harus dipenuhi semuanya. Harus dipenuhi semuanya. Tidak boleh ada salah satu syarat yang tidak kita penuhi. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, makanya pelan-pelan. Jadi kita belajar ini pelan-pelan. Kita berusaha paham, ya, mana syahidnya, bagaimana istidlalnya. Setelah itu kita mengamalkannya, dipahami, kemudian diamalkan. Ya, disampaikan pelan-pelan. Karena ini pelajaran yang paling dasar. Pelajaran yang paling dasar. Pelajaran yang paling penting ini syarat la ilaha illallah. Yang paling penting di dunia la ilaha illallah. Dan yang paling penting dari la ilaha illallah adalah syarat-syaratnya. Syarat-syarat la ilaha illallah. Ini baru syarat-syarat, belum nanti pembatal-pembatalnya. Kan ada dua ya. Kalau kaitannya dengan la ilaha illallah ada dua. Yang pertama kita harus penuhi syarat-syaratnya. Yang kedua kita harus jauhi pembatal-pembatalnya. Makanya pertanyaan kedua, apakah selama ini kita sudah menjauhi pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal la ilaha illallah, ataukah belum? Ya, jangan sampai kita melakukan salah satu pembatal la ilaha illallah dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah, ini yang paling kita takutkan. Muslim indan nas walaysa musliman indallah. Yang paling penting itu muslim indallah, ya. Kalau kita sudah dinilai muslim oleh Allah, ya kita selamat. Tapi kalau Allah belum menilai kita seorang muslim, ya kita tidak akan selamat. Allah a'lam bishawab, ya. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Kaitannya dengan pembahasan kemarin ya, para jemaah banyak sekali yang nanya, yang main coret-coret ya. Jadi bukan berarti kita lebih mendahulukan istri ya. Yang kita dahulukan tentunya orang tua ya, ibu ya. Karena ada bukan tulisan para ulama mana yang lebih didahulukan, ibu atau istri. Yang lebih didahulukan adalah ibu ya daripada istri. Walaupun istri juga punya hak yang sangat mulia, karena kesempurnaan iman seseorang itu dilihat dari kebaikan dia terhadap istri. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum li ahlihi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Patokan seseorang itu baik atau tidak baik, lihat ya interaksinya dengan istrinya. Kalau dia dengan istrinya baik, itu orang baik. Tapi kalau dengan temannya baik, dengan tetangganya tidak, dengan tetangganya baik, dengan teman-teman kerjanya baik, tapi dengan istrinya tidak baik, itu bukan orang baik. Itu bukan orang baik. Orang baik itu ketika dia bisa baik kepada istrinya. Jadi memang bagusnya surat kelakuan baik itu dari istri ya. Iya, dari istri. Bukan dari polisi atau apa. Kalau istri tahu ya. Ini suami ini baik atau tidak baik, istri yang ngasih. Kalau akan surat kelakuan baik. Mau nikah lagi minta sama istri ya. Nah, kalau keluar ya. Baik ya, jadi kemarin itu hanya yang jadi poin penting itu ya, siapa yang paling kita cintai. Kalau ada yang lebih mencintai istrinya atau ada yang lebih mencintai ibunya, Allah melebihi keduanya. Itu maksudnya Allah melebihi keduanya. Mencintai Allah ya lebih kita utamakan daripada mencintai orang tua, daripada mencintai istri. Itu yang ingin kita jelaskan. Allah Ta'ala besar. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.